ya tentang sebenarnya kami bertemu ini dimulai lewat kebingungan sebenarnya. Jadi, pada masa Covid gitu ya, itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi, ini apalagi, selain kita bicara kerusakan lingkungan, kemudian ini ada krisis pandemik, terus ada juga perubahan iklim gitu. Tapi sebenarnya krisis seperti ini nih tidak terjadi saat ini saja gitu ya. Jadi, misalnya sejak abad 14 pada saat apa, Mars misalnya belum menemukan ini sistem apa sih yang kita hadapi itu, di kawasan-kawasan yang dijajah oleh Inggris, misalnya di kawasan Karibian itu saat dibuka, perkebunan gula, itu sudah muncul tuh misalnya ditemukan, virus yang menyerang kuda gitu ya, karena saat itu dibuka pembukaan hutan besar-besaran dan, domestikasi, kuda saat itu. Tapi juga kita kenal, Ebola misalnya, virus Ebola gitu ya. Jadi, kebetulan itu di Afrika tepatnya dan, dari penelitian ditemukan bahwa itu ada hubungannya juga dengan kerusakan hutan gitu. Jadi, virus Ebolanya berpindah-pindah dari menyesuaikan dengan proses pembukaan hutan, bukan menyesuaikan. Jadi ditemukan oleh penelitinya itu berhubungan dengan itu. Tapi juga ada penelitian tahun 60 tahun 2004 yang, menemukan bahwa, penyakit yang menyerang, manusia sejak tahun 60 sampai 2004 itu sebagian besar disebabkan oleh, binatang. Jadi, virus atau, makhluk hidup di sana yang sebenarnya jauh dari kita, itu kemudian makin mendekat dan dia menjadi penyakit karena loncat gitu ya, loncatan yang disebut, zoonotik gitu. Nah dari, cerita itu sebenarnya kita menjadi, memikirkan bahwa kita itu tidak sendiri sebenarnya gitu. Kita hidup dalam multispesies. Nah, pemahaman itu yang kemudian, kita percakapkan pada saat, Covid tahun mulainya, awal, 2020 ya. Jadi, kami di tim kerja perempuan dan tambang dan, Jata memulai membaca sebenarnya seperti, "Ini apaan sih? Yuk kita cari tahu." Kami membaca, umumnya rujukan dari Vandanasiva. Dari situ kemudian ada pembelajaran bahwa penglihatan kita itu seperti ditutupi gitu, melihat tentang ukuran-ukuran modernitas ya. Jadi misalnya, mobil, pendidikan tinggi, kesejahteraan, dan seterusnya begitu. Dan kita lupa bahwa manusia tuh jadi pusat segalanya gitu ya. Jadi kita lupa bahwa kita itu hidup dalam multispesies. Nah dari percakapan itu kemudian kita berpikir nih kayaknya penting nih kita bagikan hasil bacaan kita gitu. Terus, kemudian lahirlah semula sih ruang baca Puan, tapi kemudian alumni dari situ kita bikin kolektif gitu ya, kolektif memikirkan secara kolektif, yang kemudian lahir sekolah ekofeminis. Sebenarnya gagasannya sih, saya misalnya yang sedang belajar di Passau itu bagaimana belajar bersama dengan, yang lain yang ada di Indonesia gitu ya, dalam hal ini anak-anak muda terutama perempuan juga berkaitan dengan bagaimana kita punya aktivis, perempuan yang kritis dan kemudian bisa menggunakan, pendekatan ekofeminis sebenarnya atau lensa ekofeminis. Nah sejak itu kita, bersama memilih bacaan yang penting, isu-isu yang penting yang, tersambung dengan Indonesia. Mula-mula kebanyakan bahasa Inggris, kemudian bergeser menjadi sebagian besar bahasa Indonesia gitu ya. Seperti proses belajar bersama sebenarnya memahami ini tuh apa dan, bahwa kekerasan atau krisis yang terjadi saat ini itu tidak hanya, dimaknai sebagai kekerasan terhadap alam, tetapi kekerasan terhadap perempuan dan alam itu terjadi bersamaan dalam sistem kapitalis, sekarang ini gitu. Nah, itu proses yang kami lakukan, berikutnya, eee, apa, eee, kita akan bercerita sebenarnya apa yang kita, pelajari. Eee
bukankah begitu kira-kira Beng dan Meta? Apa pembelajaran yang Meta misalnya dan Beng pelajari saat menggunakan ekofeminis misalnya, memahami yang terjadi dan mungkin dari pengalaman kalian? Silakan. Meta mau duluan? Aku duluan ya teman-teman. Jadi sekolah ekofeminis tanah air ini sebenarnya sekolah yang sangat berbeda ya. Kalau menurut aku dari kelompok dari awal, karena kami tidak hanya berdiskusi saja, tapi kami disuruh membaca begitu banyak literasi dan begitu banyak referensi yang membuat kami ini pelajaran tingkat apa sih kok kayak di langit-langit kayak gitu, karena tidak biasa sekali kami itu diminta untuk membaca untuk selain membaca kita juga berdiskusi untuk untuk mendalami materi tersebut begitu. Jadi di dalam SETA ini saya singkat aja ya, SETA Sekolah Ekofeminis Tanah Air kalau kami bilang menyingkatnya. Jadi kalau di dalam SETA ini aku belajar banget itu lebih kritis. Jadi sering bertanya pada apa yang terjadi di sekitar, apalagi di Kalteng ya. Kalau teman-teman tahu, Kalteng itu tempat ekstraktif industri ekstraktifnya sangat masif sekali, dan deforestasinya di zaman corona ini makin terbuka lebar dan makin besar kayak gitu. Lalu juga di sini aku juga belajar untuk tidak egois, artinya kita belajar bersama-sama bagaimana dari berbagai Indonesia, dari latar belakang yang berbeda, dari usia yang berbeda. Karena di kelompok aku sendiri aku punya teman satu kelompok itu yang masih kuliah ya gitu, dia masih unyu begitu. Tapi itu luar biasa sekali aku bisa berbagi sama teman-teman. Lalu juga di sini juga diajarin menulis dengan visi. Bagaimana kami tidak hanya menulis cuma sekedar menulis, tapi benar-benar itu menceritakan menceritakan apa yang kami alami dan apa yang kami lihat kayak gitu. Dan itu juga diceritakan dan bisa orang tuh membaca dengan enak, tidak hanya para akademisi tapi orang non akademisi. Contohnya aja ketika proses aku menulis esai itu, judul esaiku itu adalah perbudakan dan perlawanan masyarakat adat. Bagaimana masyarakat adat di sini tidak berbicara pada laki-laki saja, tetapi juga perempuan di sini ada kayak gitu. Kekerasan gender itu tuh kayak kita tuh tidak bisa memisahkan satu sama lain antara laki-laki dan si perempuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kata Mbak Frida tadi pas pembukaan bahwa ini nih tidak khusus, ya sudahlah kita belajarnya lingkungan aja, enggak serta merta gitu dong. Dampak dari lingkungan itu juga berakibat kepada masyarakat adat, khususnya juga perempuan adat kayak gitu, di mana lahan mereka, ruang mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka itu dirampas. Dan aku kalau kata orang sudah, kalau bahasa klisenya adalah ya perempuan pertama menjadi korban, itu betul, dan itu bukan bahasa klise dan itu bukan buayan belaka. Begitu juga dengan laki-laki, bagaimana mereka dikriminalisasi. Makanya gender ini tidak berbicara laki-laki dan perempuan, tapi orang-orang yang marginalis, orang-orang yang terpinggirkan, khususnya masyarakat adat itu sendiri. Karena saya mengangkat tentang ada dua suku, yaitu suku Maanya dan teman-teman mungkin tahu suku Tomun, yaitu Kinipan, yang 2020 itu lagi ngehits banget. Nah, di situ aku datang dan di situ aku menulis bagaimana sebenarnya proses kerusakan itu berdampak tidak hanya pada perempuan tapi juga laki-laki. Jadi kalau misalnya kata Mbak Frida di awal tadi, ya udahlah kita ngurusin lingkungan dan lingkungan aja, jangan urusin laki-laki dan perempuan, itu salah. Menurut saya sangat disayangkan saja kalau ada pemikiran hal yang seperti itu. Gimana kalau Beng? Kalau Kak Meta tadi ngomongin Kak Meta sebagai salah satu perempuan adat yang tinggal langsung di daerah kerusakan, mungkin aku kebalikannya. Aku dari kecil tinggalnya di pulau yang kayaknya penuh kemewahan gitu, Pulau Jawa, yang dia itu dapat segala macam kemewahan topangan dari pulau-pulau yang aku selama ini mungkin dari kecil nggak pernah merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan. Aku jadi nggak merasa bahwa aku juga terdampak. Terus ketika aku ikut beraktivisme, aku ikut berrelawan di beberapa organisasi. Tapi hanya itu gitu, aku belajar beraktivisme, belajar melawan, belajar hal seperti itu. Kemudian aku ikut sekolah di Sekolah Ekofeminis Tanah Air di SETA.
situ banyak hal yang akhirnya bikin aku berpikir jauh lebih dalam, jauh lebih berpikir kritis mungkin ya kalau aku bilang, karena kayak gini, awalnya aku mikir, oh ternyata selama ini orang-orang di rumahku melakukan apa yang ekofeminis lakukan, tapi ternyata dengan bahasa yang berbeda. Ternyata pengalaman yang aku alami selama ini itu worth it loh untuk kamu ceritakan, untuk kamu bawa, untuk kamu share juga ke orang lain gitu. Terus untuk kamu jadikan kajian itu worth it loh sebenarnya. Di ruang baca puan, di SETA gitu, aku merasa pengalamanku dihargai, ceritaku berharga, terus banyak hal. Jadi nggak cuma sekedar lingkungan, kalau misalkan Kak Mata tadi bilang, dan Kak Frida juga bilang di awal, oh ternyata lingkungannya lingkungan aja, ternyata nggak seperti itu loh. Gitu. Emang benar, aku juga mengakui itu, ternyata nggak seperti itu gitu. Karena kalau misalkan ngomongin nulis gitu, ketika waktu itu aku sempat nulis juga tentang food estate gitu. Aku juga bingung nih karena terlalu biasa sama organisasi lingkungan yang aku pikir kan hanya dampak lingkungan gitu loh. Terus karena apa ya kira-kira yang bisa aku tuliskan gitu. Terus teman-teman ngasih masukan, Mbak Mai ngasih masukan, kenapa sih kamu nggak bawa pengalamanmu di situ gitu. Kamu nggak bawa pengalamanmu beraktivisme, ceritakan pengalamanmu, kaitkan pengalamanmu, karena pengalamanmu itu juga berharga untuk diceritakan. Gitu. Kita perlu bercakap-cakap untuk saling memahami, untuk saling hal-hal yang seperti itu. Akhirnya aku berpikir, oh mungkin ya gitu, karena waktu itu aku nulisnya food estate ya, aku beranggapan, oh ketika aku sekolah dulu food estate gitu misalkan, Kalimantan itu yang diajarkan di sekolah itu, oh Kalimantan itu paru-paru dunia loh. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Ketika aku ke sana pertama kali banget Kalimantan pernah gitu. Itu ternyata musim api, dia kebakaran, bekas kebakaran itu banyak banget hitam. Jadi sebenarnya bukan kayak gitu ceritanya. Jadi selama ini yang dibilang, oh ternyata ceritanya paru-paru dunia, Kalimantan paru-paru dunia itu nggak seperti itu. Dan akhirnya aku mulai berpikir sekarang tuh kayak gini. Ternyata gitu, aku yang tinggal di Jawa, itu punya kaitan erat juga sama kayak yang Mbak Mai ceritakan gitu, dengan multispesies tadi gitu. Ketika aku sekolah ada bahan bacaan gitu yang bilang bahwa ternyata apa yang terjadi di tempat lain sebenarnya punya kaitannya sama aku. Akhirnya aku mencoba berpikir sebenarnya apa ya kaitannya antara apa yang terjadi di Kalimantan sama aku. Akhirnya aku menemukan gitu. Oh ternyata aku adalah konsumen. Andaikan misalkan aku nggak demanding satu barang, apakah kerusakan itu nggak terjadi di sana? Apakah aku akan hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang aku pelajarin juga, dan akhirnya aku berpikir oh ternyata aku juga punya andil ya di situ. Gimana ya caranya aku buat bikin ini tuh lebih masif? Oh ya udah, aku tetap ada di SETA, aku tetap bersama teman-teman untuk bikin gerakan yang lebih gede. Kayak gitu sih kalau aku, Bun. Gimana Bunda? Maaf ya, aku kalau panggil Mbak Mai itu Bunda Mai. Anyway. Mute, Bun, mute. Masih mute. Bu, maaf, masih di mute, Bu. Halo? Tuh kan, jadi ikut-ikutan memanggil Bu. Jadi dengan pendekatan ekofeminis ini sebenarnya kami belajar melihat bahwa situasi yang terjadi itu adalah karena kekerasan yang dilakukan terhadap manusia dan alam gitu ya. Jadi bukan manusianya, alamnya dulu kemudian berdampak, itu dilakukan secara bersamaan dan akumulatif sebenarnya gitu. Manusia itu kepada siapa kekerasan yang dilakukan? Kepada laki-laki sebagai buruh murah misalnya, dan kepada perempuan sebagai buruh tidak berbayar gitu ya, yang kemudian menopang sistem kapitalis ini. Dan di saat yang sama juga alam itu juga diopresi gitu, dihisap gitu. Yang ini kemudian menghasilkan situasi yang kita alami sekarang, berbagai macam krisis yang semula kita kenal misalnya sebagai krisis lingkungan gitu, kemudian kalau kita bicara COVID itu juga di-trigger oleh perubahan alam yang kemudian bagaimana penyakit loncat kepada kita gitu ya.
kemudian kita bicara perubahan iklim gitu. Perubahan iklim sebenarnya apa sih ini? Itu kan karena atmosfer bumi yang kemudian mulanya kita kenal hanya pencemaran sungai, pencemaran tanah. Ini atmosfer bumi yang akumulatif sejak masa revolusi industri. Itu kemudian atmosfer bumi kemampuannya menopang kehidupan itu menjadi berkurang drastis. Itulah yang kemudian menyebabkan suhu naik, es mencair, badai yang selama ini tidak pernah ada dan sebagainya gitu ya. Dan juga sudah ada penelitian yang menyebutkan bahwa ini disebabkan terutama oleh pembakaran dan pembongkaran energi fosil. Nah, kalau kita kemudian bicara energi itu kan kayak pemutar semuanya sebenarnya. Seluruh kegiatan materi, kegiatan lain, infrastruktur, bahkan kita makan dan seterusnya itu berkaitan sama energi gitu ya. Nah, dari proses itu kemudian kita memahami bahwa sebenarnya perubahan iklim itu bukannya jelas ya. Kita harus mengurangi energi fosil. Tapi yang terjadi kemudian adalah kita akan substitusi ke energi terbarukan, bukan mengurangi konsumsi produksi kita. Saat kita bicara substitusi ke energi terbarukan, tetapi gaya hidup kita tetap, maka yang terjadi adalah sama. Contohnya apa? Contohnya bagaimana perempuan-perempuan di Sulawesi Tengah yang kemudian nikelnya digali, dibongkar untuk membuat baterai listrik yang dibutuhkan untuk pembuatan energi terbarukan. Jadi kemudian dikemas dalam kerangka semuanya berjudul hijau gitu ya. Mobil hijau, apapun bernama hijau, kemudian menjadi jawaban palsu perubahan iklim. Nah, dari sini sebenarnya digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Beng dan Meta, bagaimana memahami apa yang terjadi sekarang itu sehingga pengalaman perempuan, pengalaman kelompok-kelompok lain itu sangat penting. Kenapa kemudian lensa atau pendekatan cara pandang interseksionalitas, terutama di Indonesia, itu menjadi sangat penting untuk dilihat. Bahwa meskipun saya perempuan, itu saya punya lapis-lapis identitas yang berbeda, gitu ya. Termasuk sehingga di situ kita jadi bisa melihat relasi kuasa. Karena saat kita bicara kekerasan berbasis gender atau kekerasan berbasis lain, kita bicara relasi kuasa yang berlapis gitu ya, bahkan bergabung atau bersinggungan dengan yang lain yang selama ini itu tidak kita pikirkan dan tidak banyak kita akui. Nah, dari situ kawan-kawan, kami kemudian belajar memahami apa sih yang kita hadapi dan sistem apa yang kita hadapi, dan tadi Beng dan Meta juga sudah menyampaikan apa sebenarnya yang kita bisa lakukan bersama-sama ke depan sehingga tidak sektoral gitu ya, bekerja sendiri-sendiri antara isu lingkungan dianggap ya lingkungan itu kan hanya sedikit dan seterusnya gitu. Saya rasa sudah waktunya kita melihat apa yang terjadi, krisis yang bermacam-macam ini, karena kita memisahkan gitu ya antara manusia dengan lingkungan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pengalaman yang telah dibagikan gitu bersama kita semua. Terima kasih Kak Mai, Kak Meta, dan Kak Bilkis. Dari sudut pandang perempuan adat, perempuan urban seperti saya sendiri juga, dan dari Kak Mai juga. Intinya itu 874 kan, 891, 874, 891, 856. 30. Sorry. Iya. Dan penting sekali gitu ya pemahaman interseksionalitas gitu, dan untuk bekerja secara kolektif antar gerakan gitu kan, untuk melawan sistem kapitalisme yang menindas manusia dan alam gitu. Jadi kita tidak perlu mengkotak-kotakan lagi gitu antara gerakan perempuan, gerakan buruh, gerakan lingkungan gitu. Kita semua harus bersatu gitu ya semestinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Suraya Kamaruzaman. Halo Ibu. Hai. Halo, Ibu biasa dipanggil
Biasanya dipanggil Kak Apa? Aya, kecuali Oh, di Kak kampus. Aya, baik. Baik Kak Aya, ya maaf tadi salah berarti. Kak Aya ini aktif di banyak komunitas gitu, di antaranya sebagai Presidium Balai Syura Urang Inong Aceh, juga sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh, dan aktif di beberapa komunitas lainnya gitu. Selain itu juga berkegiatan di Universitas Syah Kuala, ya Bu ya, ya Kak Aya. Nah ini antara lain sebagai dosen di Fakultas Teknik, terus juga sebagai Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim, lalu juga Sekretaris Pusat Riset HAM dan Wakil Ketua Forum SDGs. Nah selain itu Kak Aya juga pernah meraih berbagai penghargaan nih. Di antaranya pernah menerima Yap Tiam Hin Award pada tahun 2001. Juga pernah menerima penghargaan Perempuan Pegiat Perdamaian dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2017. Dan banyak penghargaan lainnya gitu. Banyak sekali. Nah, Kak Aya ini sekarang akan membahas kira-kira bagaimana kerentanan perempuan dan kelompok termarginalkan lainnya dalam situasi konflik dan pasca konflik, juga kaitannya dalam isu lingkungan dan penanganan bencana, kira-kira begitu. Nah, mari teman-teman semua kita simak paparan dari Kak Aya. Terima kasih. Saya boleh share screen nggak ya? Atau kalau boleh, nggak saya... boleh. Oh ya. Ya. Saya bisa saya sudah di ini ya, jadi co-host. Oke. Saya nggak buka gede banget karena nanti ketutup juga dengan wajah-wajah peserta. Karena kalau melihat tornya. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Yang pertama, terima kasih. Saya senang sekali dengan inisiatif ini. Jadi kita nggak terjebak bicara soal kekerasan terhadap perempuan dalam rangka kampanye 16 hari pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya melihat soal kekerasan itself dalam bentuk kekerasan fisik dan lain-lain, tapi mengaitkan dengan isu lingkungan yang memang besar sekali kaitannya dengan kekerasan ya. Nah, ini hal yang menarik dan saya sangat menikmati presentasi yang asik dari 3 kawan di awal tadi. Ini kolaborasi yang seru sekali. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik untuk sharingnya. Nah, karena diminta memulai dengan sedikit pengenalan lembaga, ini Balai Syura ini sebenarnya adalah jaringan organisasi perempuan di Aceh yang lahir pada tahun 2000 setelah Duk Pakat Inong Aceh yang pertama, atau kami menyebutnya Kongres Perempuan Aceh, di mana di situ pertama sekali muncul isu dialog damai untuk menyelesaikan konflik. Jadi sebenarnya perempuan yang pertama sekali mengangkat bagaimana perang itu berhenti dengan cara dialog, tapi bukan dengan pengiriman senjata, melanjutkan operasi militer dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kongres selama 3 hari, ada banyak rekomendasi yang harus dijalankan, akhirnya dibentuklah jaringan ini. Nah, jaringan ini saat ini ada di 15 kabupaten kota, di Aceh itu ada 23 kabupaten kota, tapi kita baru berhasil membentuk jaringan di 15 kabupaten kota yang beranggotakan hampir 200 organisasi perempuan dari berbagai level, sampai ke level komunitas. Nah, mimpi besarnya adalah kalau bicara visi ya, namanya visi kan gede banget ya, mewujudkan kehidupan perempuan Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan damai, menegakkan syariat Islam dengan mengakomodir interpretasi atau tafsir dan pelaksanaan yang berpihak kepada kepentingan perempuan, menerapkan adat istiadat yang arif dan relevan untuk menjadi perempuan, serta meningkatkan posisi tawar perempuan Aceh dalam segala sisi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kenapa kita menganggap penting memasukkan isu syariat Islam dengan interpretasi atau tafsir yang kemudian adil gender? Karena banyak sekali tafsir dan implementasi yang terjadi di lapangan adalah justru kemudian menjadikan perempuan sebagai sasaran target dan sering memunculkan banyak kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dan kemudian juga kenapa kita bicara soal adat istiadat yang arif, sering sekali orang bicara kearifan lokal, tapi sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang justru sebenarnya melanggengkan patriarki dan menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Nah,
Ini misi yang terkait dengan pasti kemudian menjaga, mendorong, merawat supaya damai itu tetap ada, ya. Kemudian mengembangkan Islam seperti yang sampaikan tadi, kamu memastikan terpenuhi hak dasar perempuan, dan kemudian juga soal pemenuhan hak korban, karena sampai hari ini korban konflik masa lalu yang 30 tahun itu juga haknya belum terpenuhi. Jadi bukan hanya hak-hak perempuan korban hari ini, tapi juga yang masa lalu. Nah, itu Duk Pakat Inong Aceh atau Kongres Perempuan terjadi setiap 5 tahun sekali, di mana ada kemudian bicara soal persetujuan strategi setiap 5 tahun, dan kemudian juga pemilihan pengurus atau kami sebut presidium 5 orang, saya salah satunya, dan sekarang saya periode kedua, jadi ke depan udah nggak bisa, dan tahun depan adalah kami akan melakukan kongres yang berikutnya. Nah, isu pengelolaan sumber daya alam ini muncul sebenarnya mulai menjadi bagian yang concern kita dari Duk Pakat yang ketiga itu sudah mulai muncul. Lalu Duk Pakat keempat itu menjadi salah satu isu strategis, karena teman kita mulai melihat kalau bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ternyata itu tidak terlepas juga dengan isu perubahan iklim dan kemudian pengelolaan sumber daya, masalah-masalah pangan dan lain-lain yang kemudian juga berdampak terhadap kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, karena itu kemudian pada Duk Pakat Inong Aceh yang keempat terakhir itu menjadi satu isu strategis. Nah, karena malam ini kita bicara soal isu ini, saya secara spesifik kemudian memang mengangkat hal terkait dengan isu lingkungan, ya. Jadi isu strategis lain di Balai Syura saya tidak diskusikan. Nah, ini yang ingin saya gambarkan terkait dengan ini. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi baseline yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir. Yang pertama, karena persoalan-persoalan yang muncul tadi, akhirnya kita berhasil mendorong, itu kanun itu kayak sebenarnya peraturan daerah, tapi ini levelnya desa sebagai pilot project di dua desa di Kota Langsa, bagaimana kemudian perlindungan hutan yang berkeadaan dan inklusi. Ini terkait dengan perhutanan sosial, di mana kemudian peran perempuan itu sering dinafikan. Kenapa kemudian Kanun Gampung ini kita fasilitasi dampingi kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak di desa sampai akhirnya terbentuk dan disahkan oleh wali kota, ya. Kemudian yang kedua, Balai Syura bekerja sama dengan WWF selama sekitar 5 tahun terakhir, bagaimana mendorong pengaruh taman ciri dan inklusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan salah satu yang berhasil kita dorong kemarin, inisiatif yang kemudian kita bersama dengan DLHK, karena kan harus dari pemerintah kemudian usulan itu muncul, adalah lahirnya Pergub nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan dan peraturan pengatur taman ciri dan inklusi sosial dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Aceh. Dan ini menjadi pergub yang pertama menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Dan ini muncul karena tadi dari hasil riset yang dilakukan oleh Balai Syura bersama WWF, kita menemukan banyak problem terkait isu lingkungan dan perubahan iklim yang berdampak secara berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Dan kita juga membuat gender inklusi dan checklist yang dipakai untuk Aceh, Kalimantan, dan Papua untuk program share resource program terkait dengan isu lingkungan. Dan yang terakhir terbaru banget itu adalah lahirnya Peraturan Wali Kota Langsa nomor 31 tahun 2021 tentang program Gampung Perubahan Iklim di Kota Langsa. Nah, Balai Syura secara spesifik kita memberikan masukan terkait isu gender dan inklusi di peraturan ini. Dan kemudian ini yang menjadi landasan sebenarnya asesmen gender dan inklusif, landscape pasangan Jambu Air pada tahun 2016. Sebenarnya hasil asesmen inilah yang kemudian membuat Balai Syura bergerak lebih banyak. Ini kalau bicara landscape pasangan Jambu Air dan Tamiang, itu berarti ada 8 kabupaten yang menjadi bagian dari landscape ini, ya, mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Kebirun, Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang. Jadi ini ada landscape yang saling terkait dan yang ada di Aceh. Nah, apa yang terlihat dari hasil asesmen kami di 8 kabupaten itu? Pertama, kita melihat daerah pesisir.
Nah, memang kemudian itu kan identik dengan kemiskinan, nelayan miskin ya. Dan kemudian di Kuala Langsa, itu di kota Langsa, terdapat komunitas nelayan yang tinggal di pinggiran hutan bakau. Dan mereka itu mendapat izin pemakaian tanah dan tempat tinggal. Jadi itu bukan hak milik ya. Dan kemudian perempuan ternyata dari hasil riset itu, asesmen itu kita menemukan perempuan pesisir mengalami beban ganda dengan terlibat membantu teknis pekerjaan suami. Membantu pekerjaan suami mencari nafkah, bekerja sebagai buruh di bidang ekonomi pesisir, mengasuh anak dan ibu rumah tangga. Jadi barangkali kita tidak melihat beban kekerasan secara fisik, tetapi kemudian dia mengalami beban berlebihan dalam pekerjaannya yang itu pengaruh kepada aspek kesehatan dia, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau training karena waktu yang sangat terbatas, dan kemudian juga dampak psikologis ya karena beban yang berat. Dan dampak psikologis juga dipengaruhi karena ini manajemen keuangan dikelola perempuan, biasanya bapak-bapak hanya dengan jumlah uang. Nah, kalau nggak cukup bagaimana cara perempuan mikir harus cukup. Nah, itu menjadi beban tersendiri, dan kemudian karena itu penghasilan yang didapatkan oleh perempuan biasanya dipakai untuk kebutuhan ini ya. Nah, kemudian kalau kita masih lanjutannya, sementara lansia itu juga bekerja keras sama seperti yang masih muda. Kenapa? Karena mereka tidak punya alternatif dan keahlian lain selain melaut ya. Dan kemudian dampak perubahan iklim mempengaruhi, kemudian kan di melaut ini jadi lebih jauh. Ikan-ikan yang di pinggir itu kan banyak yang karena saya nggak tahu karena belum ada hasil riset apakah kemudian dampak air permukaan laut memang meningkat suhunya, tapi yang jelas ikan-ikan kecilnya berkurang ya. Nah, kemudian akibatnya mereka harus melaut lebih jauh, sementara peralatan mereka masih menggunakan tradisional ya. Dan kemudian mereka juga masih harus membiayai cucu misalnya karena persoalan anak yang berpisah atau kemudian anaknya meninggal sehingga cucu dibiayain oleh keluarga. Nah, problem lain yang muncul adalah soal pernikahan usia muda. Ini juga ada kaitan kalau saya kaitkan dengan pengalaman di daerah bukan hanya pesisir ini, tapi juga di daerah yang berbatasan pegunungan, daerah konflik dengan satwa liar seperti di Lubuk Pusaka ataupun di Bergang, itu banyak anak-anak perempuan itu menikah cepat karena putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Di Pusaka, kalau menurut ibu-ibu yang kami temuin, 10 tahun yang lalu setiap tahun banjir cuma sekali. Sekarang banjir bisa setahun 5 kali. Ketika banjir 5 kali, beban perempuan bertambahnya luar biasa. Pertama, ketika mau banjir, mereka harus packing dan menyiapkan segala macam. Kemudian ketika mengungsi, perempuan harus mengurus segala macam. Pasca pengungsian, perempuan juga harus membereskan rumah kembali. Selama banjir itu bisa seminggu, 2 minggu anak nggak sekolah. Dan si ibu yang harus mengurus segala macam, mendampingi anak yang nggak sekolah. Jadi karena terus-terusan kemudian banjir bolak-balik sekolah, jadi tidak tidak berjalan dengan normal, akhirnya kan tidak berlanjut sekolah. Akhirnya ya terjadi pernikahan usia anak. Nah, banjir ini terlihat sekali, terutama kalau di Aceh Utara. Hari ini tutupan hutannya itu tersisa tinggal 11%. Tapi kalau dilihat data di lapangan, itu data resmi. Tapi kalau dicek di lapangan, itu sekitar 7%. Bayangkan harusnya minimal 30%. Dan sekarang kondisinya seperti itu, jadi jangan heran kalau hari ini banjir terus-menerus terjadi, dan kemudian terdampak seperti yang saya sampaikan tadi, di mana beban perempuan menjadi bertambah. Nah, akibat banjir terus-terusan juga mempengaruhi jalan yang rusak, jalan menjadi buruk, dan transportasi menjadi sangat sulit. Dan salah satu contoh dampak yang nyata adalah perempuan yang akan melahirkan karena kendaraan tidak roda 4 nggak bisa masuk karena bolong-bolong pasca banjir, terpaksa didorong dengan gerobak, butuh waktu yang sangat panjang, akhirnya terlambat penanganan dan meninggal ketika proses melahirkan. Saya pikir ini ada kaitannya besar dengan bencana yang terus-menerus karena perubahan iklim itu tadi. Nah, ini terkait dengan pendidikan juga, selain yang tadi putus sekolah seperti yang sampaikan karena bencana, tapi di pesisir juga karena persoalan ekonomi dan segala macam, tidak ada role model, dan membuat juga pendidikan rendah dan akhirnya menikah cepat.
Nah, kemudian kalau bicara dalam berikutnya dalam dampak lingkungan apa? Ini bencana, perempuan dan anak lansia rentan jadi korban. Tetapi kemudian yang menarik saya pikir banyak tempat ya. Ini perempuan nggak dilibatkan sama sekali dalam penyelesaian masalah dan karena asumsinya toh keputusannya nanti dimanfaatkan oleh perempuan juga. Padahal tidak dibaca. Contohnya ketika bencana beban perempuan itu berbeda dengan beban yang dihadapi oleh laki-laki misalnya ya. Nah, sehingga ketika membuat keputusan kan laki-laki tidak berpikir bahwa ketika bencana atau banjir tadi sebenarnya perempuan menghadapi beban yang lebih besar. Nah, jadi suara mereka dianggap cukup terwakili oleh laki-laki. Kemarin di ALU 2 Aceh Utara saya bertanya kapan perempuan diundang rapat. Tok sekali hanya ketika musrenbang desa. Tapi itu pun perempuan tidak pernah berbicara. Baru ditanya nanti ibu-ibu kakak mau beli piring berapa. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya langsung kaitannya dengan piring, bukan menanyakan persoalan apa yang mereka hadapi, lalu mereka ingin membuat program apa dan seterusnya. Nah, kemudian akhirnya perempuan hanya berbicara di ruang-ruang informal dan jarang kemudian membawa isu-isu informal untuk advokasi pada forum resmi yang formal. Jadi saya sendiri ketika kemarin bertemu melakukan riset kemarin minggu lalu untuk kebutuhan melihat kondisi perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya dalam kondisi lingkungan, membuat pertemuan terpisah antara perempuan dan laki-laki karena perempuan akan kesulitan berbicara karena selama ini mereka hampir tidak pernah ada forum resmi untuk berbicara. Nah, kemudian jadi bahwa bilang sebenarnya akhirnya perempuan seperti kayaknya pasrah deh dan menghadapi saja ya sudah itu situasi yang terjadi ya kita harus hadapi something like that. Dan kemudian kalau melihat soal air bersih, nah ini juga ini sampai ke titik kalau di yang landscape 8 landscape tadi saya bilang ini titiknya sampai hanya pada titik keluhan sosial dan itu tidak didesak menjadi sebuah kebijakan yang sudah diambil dalam level desa apa yang harus dilakukan untuk merespon persoalan ini. Nah jadi problem yang serius adalah karena kan kebutuhan perempuan terhadap air cukup tinggi selain kebutuhan air bersama karena ketika kebutuhan menstruasi dan kebutuhan nifas dan macam-macam menyuci dan segala macam ya. Nah, tapi yang menarik justru kemudian kalau diamatin di beberapa wilayah yang Aceh besar juga belakangan ini kalau musim panas itu sering sekali terjadi sumber air berkurang. Jadi ini 10 tahun terakhir terasa sekali karena sebelumnya enggak gitu ya. Beban perempuan bertambah, bahkan menampung air, menunggu air datang sampai jam 3 malam itu perempuan. Lalu kalau dapat bantuan air yang mengangkut dari menasah atau masjid itu ke rumah-rumah perempuan. Jadi otomatis bebannya bertambah. Waktu melakukan sosialisasi dan mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengelolaan sumber air atau untuk membantu mengangkat air dari tempat umum ke rumah, saya sempat didatengin oleh salah satu ibu-ibu, 3 orang ibu-ibu yang staf acara, jadi tidak bicara dalam forum, menyampaikan bahwa dia mulai menghadapi pendarahan yang reguler, merasa karena setelah mengangkat air yang lama, berember-ember, lalu dia mengalami menstruasi yang panjang. Nah, jadi ada dampak-dampak yang kemudian belum dilakukan pemeriksaan secara lebih utuh atau riset yang lebih jauh terkait dampak yang dihadapi oleh mereka. Nah, kemudian juga yang melakukan demo akhirnya di Aceh Besar itu sampai ke bupati segala macam kelompok perempuan. Nah, kemarin juga di ALU 2 di Kabupaten Aceh Utara juga disampaikan oleh ibu-ibu 10 tahun terakhir itu jumlah masa waktu kekeringan air sumur menjadi lebih lama, lebih sering dibanding sebelumnya. Yang mereka sadari adalah karena desa itu cukup luas, ada 37.000 hektar, yang sebagian besar adalah perkebunan sawit, pinang, kelapa, dan apalagi ya pala, dan beberapa komoditas lainnya, tapi mereka merasakan bahwa kebun sawit dulunya itu jauh dari desa, hanya tempat tertentu khusus, tapi 10 tahun terakhir memang kadang-kadang masyarakat menanam di pinggir rumahnya, di depan rumahnya, di pinggir jalan, dan seterusnya. Dan ini 10 tahun terbaru, dan itu terlihat dengan perubahan sistem air yang berpengaruh. Lalu apa yang terjadi? Perempuan lagi yang kemudian harus menghadapi mengangkut air ke rumah, karena mengambil dari sumber air yang tidak pernah kering
di salah satu sumber air, tapi sumur-sumur mereka kering. Nah, jadi secara fisik saya tidak bisa mendapatkan karena mereka tidak mau terbuka menjelaskan apakah mereka mengalami kekerasan secara fisik. Tetapi kemudian beban pekerjaan karena perubahan iklim ini terasa sekali kepada mereka dan dan terjadi perubahan sistem air, kekurangan air, dan kemudian dampaknya adalah beban pekerjaan bertambah. Dalam isu biodiversity ya, sebenarnya kepedulian perempuan terhadap satwa kunci ya itu sangat tinggi, terutama yang dekat-dekat dengan daerah seperti yang Bergang dan di daerah Aceh Tengah dan lain-lain, itu daerah konflik gajah ya, itu karena sebenarnya daerah koridor gajah. Tapi isu ini juga dianggap isu laki-laki. Ketika kami datang dari Balai Syura ke Kamarang Ampar, bahkan kemudian kepala desa tidak mengizinkan pertemuan dan kelompok perempuan, tidak boleh membentuk forum perempuan, dan mereka tidak pernah mengundang perempuan rapat. Di desa itu anak taman SD anak perempuannya menikah. Akhirnya kami pindah ke desa sebelah yang juga punya persoalan konflik dengan hewan liar dan satwa liar, dan di situ kami buat pertemuan. Nah, ternyata problem serius adalah karena isu gajah dianggap persoalannya laki-laki, mengusir gajah persoalan laki-laki, perempuan tidak mendapat informasi yang cukup tentang kondisi gajah, termasuk misalnya kapan gajah birahi, apa cirinya, bagaimana harus menghindari sehingga selamat dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian saya pertanyakan karena mereka bilang, ngapain perempuan diundang? Emangnya perempuan mau ikut ngusir gajah? Saya bilang, Kak, bapak-bapak ini pergi ke hutan sampai 3 minggu mengambil jernang. Kalau gajah turun yang tinggal di desa adalah perempuan, bagaimana? Memangnya gajah akan bilang, oh oke, ini laki-laki lagi ada di desa, mari turun. Kan tidak. Nah, jadi ini yang terjadi ya, karena mereka menganggap bahwa perempuan tidak punya kepentingan dan ini urusannya laki-laki. Nah, jadi kita kemudian memperkenalkan bagaimana pentingnya peran perempuan untuk terlibat, karena biasanya menjelang tidur itu juga ibu yang nemanin anak, dan pengetahuan yang dapat dibagi melalui dongeng, dan itu penting pengetahuan itu diturunkan kepada anaknya sehingga anaknya juga bisa mendapatkan informasi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan yang sekitar hutan lagi ya. Ini yang Samarkilang. Persoalan Oke, di Samarkilang ini di area Aceh Tengah itu juga kemudian kemandirian ekonomi perempuan juga terbatas. Mereka juga tidak punya bargaining di tengah masyarakat. Padahal mereka cukup aktif ya. Bahkan kemudian satu-satunya wilayah perempuan Samarkilang ini mereka bersatu untuk menjaga sumber air di hutan, karena supaya sumber air di hutan itu tidak jadi mereka menolak penggunaan pestisida dan menjaga sumber air itu, karena itu air itu dipakai untuk kepentingan air minum. Dan mereka melakukan patroli. Jadi sebenarnya banyak peran-peran yang dimainkan oleh perempuan ini, tapi mereka dianggap perannya di domestik. Nah, jadi kalau melihat kasus kekerasan dari P2TP2A, biasanya itu seperti sebuah kasus yang terdata, yang terlepas dari persoalan lingkungan, soal bencana. Padahal data menunjukkan ketika tsunami itu kan perempuan menghadapi persoalan satu karena tenda bergabung, ya, atau rumah sementara, hunian sementara bergabung. Kalau anak gadis kehilangan orang tua, biasanya dititipkan sama tetangga, sementara ruangannya tidak terpisah sehingga dia kesulitan punya ruang untuk berganti pakaian misalnya. Lalu kita juga menemukan banyak sekali kasus tenda yang dibolongin pakai rokok untuk mengintip perempuan. Nah, kemudian persoalan lain adalah soal jarak kamar mandi di pengungsian yang sangat dekat dengan kamar mandi laki-laki, sementara ada tenda jauh dan tidak ada lampu sehingga perempuan keluar rentan. Jadi ini terlihat dalam bencana, tapi itu juga tidak menjadi proses pembelajaran bagaimana kemudian ketika terjadi bencana-bencana berikutnya mitigasi dan penanganan yang responsif gender. Nah, ini mungkin beberapa catatan yang temuan-temuan kami yang kemudian akhirnya Balai Syura memutuskan untuk mendorong kebijakan sehingga lahirlah kebijakan peraturan gubernur untuk lingkungan hutan yang responsif gender.
gender, kemudian juga lahirnya kebijakan pengelolaan hutan sosial, perhutanan sosial di desa yang responsif gender, atau kemudian peraturan wali kota yang responsif terhadap desa proklim. Karena dari asesmen yang kita lihat ini ada bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan atau kelompok rentan lainnya karena adanya peningkatan jumlah bencana yang terjadi karena dampak dari perubahan iklim. Mungkin itu sedikit sharing, dan nanti selebihnya kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aya. Mohon maaf, saya mematikan. Ya, teman-teman, tadi kita sudah ini ya mendengar cerita dari Kak Aya gitu, cerita berdasarkan pengalaman beliau gitu ketika aktif turun ke masyarakat gitu dan menyaksikan sendiri bagaimana sangat terkait gitu antara perubahan iklim, bencana, konflik gitu dengan kekerasan berbasis gender gitu, dan kekerasan ini sendiri juga bentuknya itu bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya keras. Oke, sebentar Jadi teman-teman. tidak adalah KD5 dari beliau adalah Direktur KSPPM atau Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Sumatera Utara. Ini adalah sebuah NGO yang berdiri tahun 1983 mendampingi Selamat malam teman-teman. Sesi selanjutnya akan membahas teman-teman semua dan Kadima, ini koneksi internet saya sedang jelek. Ya tadi kita sudah mendapatkan perspektif gitu ya dari perempuan adat Dayak, kemudian juga di Aceh, perempuan adat di Sumatera Utara gitu, khususnya di daerah dalam memperjuangkan wilayah adat gitu, terutama terkait pencemaran lingkungan dan perusakan hutan oleh industri. Silakan Kak Delima bisa memulai pemaparannya. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya? Soalnya ini akibat krisis iklim juga, jadi hujan di mana-mana. Jadi sinyalnya agak buruk ya. Jadi saya mohon maaf kalau nanti terputus-putus karena ada longsor dekat rumah. Jadi saya nggak pakai jaringan wifi. Nah, selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam Mbak Mai. Kita ketemu lagi. Ya, jadi terima kasih buat panitia yang sudah mengajak kami ikut berdiskusi malam ini terkait dengan krisis iklim dan kekerasan berbasis gender, khususnya dari pengalaman KSPPM di wilayah pendampingannya. Tapi izinkan saya share screen ya. Bisa saya share screen? Bisa. Sudah? Sudah, Bu.
Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan dampak krisis iklim terhadap wilayah masyarakat adat, serta kerentanan perempuan adat terhadap kekerasan berbasis gender. Jadi dalam kerangka acuan dalam TOR yang dikirimkan, tentu kami harus memperkenalkan KSPPM juga. Tadi sudah diperkenalkan dengan singkat KSPPM itu apa. KSPPM itu kelompok studi. Nah, karena dia kelompok studi, dia itu adalah tempat belajar. Jadi ini tempat kita belajar dan pengembangan prakarsa masyarakat. Jadi KSPPM itu adalah kehadirannya itu adalah bagaimana membangun inisiatif dari masyarakat itu sendiri yang selama ini itu tidak pernah dianggap. Jadi kami itu NGO lokal yang jadi pada tahun 80-an pemerintah pusat dan daerah membangun wacana kalau Tapanuli itu adalah peta kemiskinan. Sehingga untuk mengatasi kemiskinan itu maka perlu dibangun banyak industri. Nah, pada saat itu KSPPM itu melihat menentang wacana itu, narasi itu bahwa Tapanuli itu bukan peta kemiskinan. Tapanuli itu kaya akan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya juga bagus. Nah, tapi itu narasi yang dibangun untuk sebagai karpet merah buat kehadiran PLTA Inalum, Lairenun, PT Inti Indorayan Utama yang saat ini menjadi PT TPL, dan dari situ awal lahirnya industri. Nah, ternyata apa yang dilawan oleh KSPPM pada masa pembentukannya itu benar hingga saat ini. 30 tahun misalnya pasca industrialisasi di Tapanuli itu tidak malah kemiskinan itu semakin meningkat. Justru di daerah-daerah kabupaten yang basis ekonominya pertanian itu lebih tinggi seperti di Karo. Nah, kalau di daerah Tapanuli itu angka kemiskinannya itu 9 sampai 12%. Nah, itu awal mula KSPPM berdiri untuk melawan narasi-narasi yang dibangun pemerintah untuk mengundang industrialisasi. Nah, visinya terwujudnya masyarakat sipil yang berdaulat, pemerintahan yang bersih dan demokratis, serta ekonomi dan politik yang adil dengan menghargai kemajemukan dan keberagaman. Jadi misinya KSPPM itu memberdayakan rakyat dengan upaya penumbuhan dan pengembangan prakarsa masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak datang menolong mereka, tapi sebenarnya yang menolong diri mereka adalah diri mereka sendiri, prakarsanya yang harus ditumbuhkan. Memampukan rakyat merubah sistem yang menindas dengan upaya pencerdasan kritis. Membangun organisasi rakyat yang kuat dan memiliki akses pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, kita itu memiliki program studi dan advokasi. Jadi KSPPM itu juga melakukan advokasi berbasis data. Jadi semua maupun pengorganisasian atau pendampingan kasus harus diawali dengan riset. Terus ada pengorganisasian petani dan masyarakat adat seperti lazimnya pengorganisasian kita menggunakan metode LinkedIn. Jadi semua staf KSPPM itu harus tinggal di desa, tinggal dan tidur bersama masyarakat, belajar bersama. Mohon maaf, suaranya kok kecil sekali ya, Bu ya? Itu ya. Halo, udah kedengaran? Sudah lebih jelas, Bu. Oh ya, berarti ada masalah. Nah, jadi kita melakukan pengorganisasian dengan metodenya live-in, hidup bersama mereka, makan bersama mereka, dan bekerja bersama mereka juga. Kita juga membangun gerakan masyarakat sipil yang kuat di tingkat daerah, di tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Itu programnya KSPPM. Nah, ini wilayah pendampingan KSPPM ada di 5 kabupaten, dan seperti yang kita lihat di peta ini, itu hampir semuanya itu berada di klaim kawasan hutan negara. Jadi di daerah-daerah itu negara mengklaim itu kawasan hutan negara, sehingga negara berhak memberikan izin-izin konsesi, izin pengelolaan lain kepada perusahaan-perusahaan lain seperti hutan tanaman industri, food estate, dan pariwisata. Nah, ada banyak kerusakan lingkungan di wilayah pendampingan KSPPM. Kami dalam pemaparan ini ingin menjelaskan tentang kehadiran 30 tahun kehadiran PT Toba Lestari. Nah, jadi dulunya namanya PT Inti Indorayan Utama, izinnya diberikan tahun 83 oleh BKPM,
Terus tahun 84 izin dari Kementerian Kehutanan ada diberikan menggarap hutan pinus 86.000 hektar di Sumatera Utara. Terus tahun 86 izin dari KLHK untuk waktu itu Kementerian Kehutanan ya, hak pengusahaan hutan HPH 150.000 hektar. Dan tahun 88 mulai beroperasi. Nah, di tahun 90-an izin konsesinya menjadi 269.000 hektar. Sejak Indorayon berdiri sebenarnya sudah banyak muncul perlawanan dari masyarakat. Nah, dengan isu lingkungan. Jadi pada tahun 80-an sampai 90-an isu yang dibawa oleh gerakan perlawanan itu adalah isu-isu lingkungan, dan itu berhasil menutup PT Inti Indorayan Utama, dan KSPPM pada saat itu adalah salah satu NGO yang memang berada di basis yang mengorganisir gerakan-gerakan lingkungan tersebut. Nah, sayangnya 10 Mei 2000 tahun 2000 di pemerintahan Gus Dur Megawati, perusahaan ini dibuka kembali tetapi dengan menutup pabrik rayon. Jadi kalau dulu kan dia namanya pulp and rayon. Jadi rayonnya yang ditutup, pulpnya yang dilanjutkan gitu. Nah, kemudian mereka resmi kembali. Itu masih tetap ada perlawanan, tapi dengan adanya paradigma baru yang ditawarkan PT TPL, sehingga mereka bisa beroperasi kembali tahun 2003. Nah, peristiwa ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi gerakan masyarakat sipil, gerakan sosial, bahwa kebijakan negara bisa berubah kalau masyarakatnya juga kuat untuk melawan. Nah, setelah TPL ada banyak masalah di wilayah konsesi, misalnya konflik agraria, perampasan tanah, dan hutan adat. Ini hanya di wilayah dampingan KSPPM ada 30.000 hektar yang berada di wilayah konsesi TPL. Ada juga konflik perebutan fungsi ekologis tanah dan sumber daya alam. Jadi karena itu adalah wilayah konsesi TPL, sehingga TPL merasa berhak menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah adat tersebut. Misalnya sungai, fungsi-fungsi lindung dihancurkan, dan lain-lain. Dan itu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat. Baru mereka juga melakukan kriminalisasi, intimidasi, dan ini 10 tahun terakhir ada 83 orang yang mengalami kriminalisasi, kekerasan, dan politik pecah belah, adu domba. Jadi sekarang konflik horizontal di desa itu sangat tinggi. Itu yang digunakan TPL dan Indorayon sebelumnya. Deforestasi di wilayah konsesi. Jadi wilayah konsesi mereka itu kan sebelumnya hutan kemenyan, hutan alam. Nah, itu semua ditebang dan diganti menjadi eukaliptus, dan mereka juga sebenarnya banyak menanam eukaliptus di luar kawasan hutan negara, dan itu pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bencana ekologis semakin rutin setiap tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap tahun ada bencana ekologis seperti banjir bandang, longsor, kekeringan, badai, dan ini semua mengakibatkan gagal panen dan turunnya hasil kemenyan. Baru kerusakan infrastruktur jalan, polusi air dan tanah, karena mereka kan sebagai menanam bahan bakunya eukaliptus. Sebagai perkebunan eukaliptus, mereka itu menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang cukup banyak, dan itu setiap musim hujan mereka menanam juga di pinggir sungai. Nah, akibatnya ada pencemaran pupuk dan pestisida kimia ke sungai-sungai yang digunakan oleh masyarakat adat. Nah, di tahun 2008 PT TPL itu KSPPM melakukan investigasi terkait dengan pembuangan limbah padat pabrik di wilayah konsesi. Jadi mereka punya limbah padat dari pabrik yang dibawa ke wilayah konsesi dijadikan bahan baku jalan. Nah, itu juga mengalir, kalau hujan dia mengalir ke sungai-sungai atau ke mata air. Nah, kita waktu itu memeriksa limbah yang kandungan limbah yang ada di dalam limbah padat tersebut, dan itu ternyata limbah B3. Nah, sejak itu PT TPL mengatakan tidak akan membuang limbah padat di wilayah konsesi, tapi kenyataannya kita mendengar dari beberapa di wilayah lain mereka masih melakukan itu hingga saat ini. Kekerasan dan intimidasi terhadap perempuan dan anak, dan ini juga menambah beban perempuan yang sangat berat. Matinya anak-anak sungai tadi sudah saya jelaskan, dan turunnya debit air Danau Toba. Nah, ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat adat, tapi terhadap negara juga, karena di hilir Danau Toba kan ada PT PLTA Inalum gitu. Nah,
saat ini PLTA ini yang tadinya Jepang sekarang menjadi milik menjadi BUMN ya, itu mengalami kerugian yang sangat besar dan terancam tutup karena air tidak cukup lagi, air Danau Toba semakin surut dan kalau 15 cm lagi turun, maka PT Inalum ini tidak akan bisa beroperasi. Oleh karena itu, dalam 1 tahun terakhir ini di kawasan Danau Toba sering dilakukan rekayasa cuaca. Jadi menyuntikkan garam atau apa itu ke awan, terus supaya air Danau Toba naik. Nah, ini kehadiran PT TPL memberikan dampak kerusakan hutan, kerusakan daerah tangkapan air, pencemaran air Danau Toba, mengancam punahnya kemenyan sebagai tanaman endemik, konflik agraria. Itu dampak-dampak yang disebabkan oleh TPL. Nah, ini hutan kemenyan yang berubah menjadi hutan monokultur atau hutan eukaliptus. Nah, masyarakat adat juga kehilangan ruang hidup. Ini kemenyan, ini pohon kemenyan dan masyarakat adat meyakini bahwa kemenyan hanya bisa hidup kalau dikelilingi oleh pohon-pohon alam. Namun sejak kehadiran TPL udah dikelilingi eukaliptus. Ini kemenyan yang dipasarkan dan harganya yang paling saat ini harganya 300.000 per kilo dan ini menjadi sumber pendapatan utama mereka dari sejak nenek moyangnya. Nah, ini ruang-ruang hidup mereka dan ini semua adalah wilayah-wilayah konsesi wilayah konsesi PT TPL dan ini yang sedang dipertahankan oleh masyarakat adat di wilayah dampingan KSPPL. Nah, bagaimana perempuan adat dan kekerasan berbasis gender di tengah krisis iklim? Yang pertama, bertambahnya beban kerja perempuan. Tadi Mbak Aya sudah menceritakan bagaimana misalnya beban perempuan terhadap kebutuhan domestik, air, memasak, kebutuhan akan kayu bakar. Nah, kita menyadari bahwa budaya patriarki di masyarakat adat Batak itu sangat kuat, sehingga urusan-urusan penyediaan air, minum, air rumah tangga, air MCK itu adalah diberikan kepada perempuan. Sehingga perempuan dengan adanya krisis iklim sering kali terjadi kekeringan, maka banjir yang membuat sumber air rusak, maka perempuan yang harus pergi mencari air dari sumber air yang lebih jauh, menjadi buruh harian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi sudah sangat umum kita melihat perempuan-perempuan menjadi buruh tani di desa lain atau ke tempat temannya gitu, karena ekonomi keluarga dari kemenyan sudah tidak mencukupi lagi dan hasil panen juga tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan pangan. Nah, ancaman krisis pangan, hilangnya akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Jadi mereka juga beternak susah karena semua sudah lahan eukaliptus, sehingga yang dulunya mereka punya kerbau, punya kambing, itu sekarang sudah sangat jarang karena tidak ada lagi. Jadi perusahaan juga sering meracun ternak-ternak masyarakat. Jadi tiba-tiba masyarakat adat masyarakat melihat kerbaunya mati kena racun dan lain-lain. Ketika atau dia memakan rumput yang baru disemprot oleh perusahaan, sehingga lama-kelamaan masyarakat adat tidak lagi memiliki ternak yang selama ini menjadi sumber gizi keluarga dari susu dan juga ada komposnya dan lain-lain. Jadi mereka sekarang tidak mandiri pangan. Baru gagal panen akibat kekeringan atau angin badai seperti tahun lalu, misalnya ada beberapa desa di wilayah dampingan kami yang kena angin badai es, ya hujan es, dan itu merusak hampir semua tanaman padi di 6 desa tersebut. Rampasnya kemandirian ekonomi, terbatasnya sumber ekonomi keluarga, dari tidak ada lagi perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, itu semua semakin hilang karena wilayah konsesi TPL semakin luas dan tanaman-tanaman mereka dirusak. Dan itu adalah juga perampasan ruang hidup mereka, karena itu tidak hanya sumber ekonomi tapi juga tempat ritual, tempat-tempat mereka misalnya mengekspresikan dirinya, dan itu sekarang hilang karena mereka sering diusir atau dilarang masuk ke wilayah-wilayah konsesi tersebut. Kualitas hidup perempuan adat menurun. Ini misalnya karena suaminya kehilangan pekerjaan, itu juga menjadi tidak hanya tekanan bagi perempuan tapi bagi laki-laki. Jadi kalau misalnya dikatakan dalam perempuan di masyarakat adat itu kan ada pembagian peran. Misalnya kalau dia di hutan itu adalah pekerjaan laki-laki, sedangkan
sedangkan di sawah, ladang, dan rumah itu pekerjaan perempuan. Nah, dengan hilangnya hutan pekerjaan mereka, laki-laki tidak serta-merta dengan mudah beralih profesi misalnya menjadi bekerja di ladang. Sehingga seringkali laki-laki takut pulang bersembunyi di warung, akhirnya melakukan misalnya main judi dan lain-lain. Atau mereka pulang ke rumah tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena itu ruang kerjanya gitu. Yang berikutnya meningkatnya KDRT akibat kondisi itu, keharmonisan keluarga juga semakin berkurang karena beban semua dibebankan kepada perempuan. Perempuan dan anak juga rentan menjadi korban bencana-bencana lingkungan. Yang berikutnya semakin langkanya tanaman obat di wilayah adat. Di beberapa wilayah pendampingan kami itu seperti di Pandeman Sepitu Hutan misalnya, itu masih ada daun beranak yang selama ini dia memanfaatkan tanaman obat untuk menambah kekuatan tenaga perempuan ketika hamil dan lain-lain, dan itu semakin langka. Dan banyak tanaman-tanaman obat yang lainnya yang selama ini digunakan perempuan hilang. Nah, kelompok rentan adalah korban pertama bencana ekologis. Jadi ada perempuan, anak, lansia. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu ada banyak bencana yang terjadi, dan kemarin di Parapat ada 2 kali setahun banjir bandang dan longsor. Apa strategi masyarakat adat memperjuangkan keadilan iklim? Yang pertama, mereka penguatan organisasi masyarakat adat dan perempuan adat itu didampingi oleh KSPPM, membangun jaringan lintas sektor, advokasi berbasis data. Jadi KSPPM juga melakukan FPAR, Feminist Participatory Action Research di 2 desa, dan itu sangat bermanfaat. Jadi di tengah budaya patriarki, perempuan itu sebenarnya korban berlapis ya. Jadi dia sudah terancam kehilangan tanah, dia terancam menambah beban kerjanya, dia juga sebenarnya tidak punya banyak hak bicara di komunitas gitu. Nah, kita melihat selama ini kan KSPPM melakukan diskusi laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, tapi kami melihat juga bagaimana perempuan sulit untuk berbicara. Oleh karena itu kita mengajak mereka melakukan riset bersama, riset aksi bersama secara partisipatif, dan itu membuat mereka semakin berani bicara. Sebelumnya mereka tidak tahu apa itu perubahan iklim, apa itu krisis iklim. Mereka hanya tahu dalam 10 tahun terakhir, tahun per tahun ada perubahan yang mereka alami. Dan itu mereka catat sendiri, kita diskusikan bersama, kenapa sekarang misalnya mereka susah hasil panen berkurang gitu. Jadi itu yang didiskusikan. Dengan demikian mereka berani semakin berani membicarakan itu di komunitasnya dan juga ke ruang-ruang publik yang lebih luas. Nah, saat ini mereka juga sudah berani bicara langsung dengan menteri, bicara dengan bupati tentang apa yang mereka alami dan dampak perubahan iklim yang mereka rasakan. Nah, apa tantangan perempuan memperjuangkan keadilan iklim? Yang pertama, paradigma pembangunan masih orientasi pertumbuhan ekonomi. Ini kita lihat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak adanya pelibatan masyarakat adat dalam menentukan kebijakan pembangunan di kawasan Danau Toba. Jadi tidak hanya perempuan, masyarakat adat aja tidak dilibatkan, apalagi perempuan. Hal ini sering kita lihat misalnya kalau ada perempuan yang diundang itu selalu laki-laki. Jadi kita selalu mendorong agar perempuan ikut berbicara dan mereka hadir. Gitu. Tidak ada pelibatan masyarakat adat dan perempuan adat dalam mengatasi perubahan iklim. Kita bisa melihat misalnya dalam kebijakan NDC dan lain-lain, kebijakan-kebijakan negara dalam mengatasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, tidak pernah menyebutkan misalnya bagaimana peran masyarakat adat dan bagaimana melibatkan masyarakat adat dan perempuan adat untuk mengatasi hal tersebut. Jadi pemerintah hanya cinta pada hutannya, dengan demikian bisa menjual karbon kemana-mana, tapi tidak pernah mengakui masyarakat dan apalagi perempuan adat. Di samping itu juga tantangannya adalah perda pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat itu belum ada di semua kabupaten. KSPPM bersama masyarakat adat memperjuangkannya. Saat ini sudah ada 2 kabupaten yang sudah memiliki perda, tapi itu pun ternyata untuk mencapai perda ini juga bertahun-tahun untuk mendapatkan satu perda, dan itu adalah hasil keputusan politis yang sangat panjang dan berbelit-belit. Nah, setelah itu ada juga persoalan tidak langsung selesai karena ada proses-proses lain yang
sangat berat bagi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Tantangan lainnya adalah budaya patriarki yang masih kuat baik di komunitas maupun di birokrasi pemerintahan. Yang katakan tadi, mereka jarang diundang, jarang diajak bicara. Baru ada politik adu domba dengan memberikan uang, pekerjaan kepada orang-orang penting di desa. Nah, jadi dari ini di Tanah Batak memang bukan hal yang baru perempuan bersuara. Tapi seringkali perempuan-perempuan hanya muncul pada saat aksi demonstrasi, tapi kalau misalnya lobby, audiensi, mereka itu jarang dilibatkan. Tapi ini sekarang kita dorong bagaimana mereka, jadi mereka itu sudah berpartisipasi dalam audiensi-audiensi, lobby, bahkan untuk menjadi narasumber di memberikan testimoni dan lain-lain. Kita juga bersama masyarakat adat dan jaringan-jaringan di internasional melakukan kampanye internasional. Jadi para perempuan-perempuan juga membuat video-video, membuat statement-statement terkait dengan perubahan iklim yang mereka alami dan kerusakan hutan mereka. Nah, dari sekian banyak ini sebenarnya hanya sebuah. Ini juga kita tidak tahu ya cerita sukses apa tidak, karena persoalan di Danau Toba itu kan sangat banyak. Tapi setidaknya ini menjadi motivasi bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Di Agustus 2021 setelah 11 tahun berjuang, akhirnya Panduman Sipitu Huta itu mendapatkan hutan kemenyannya seluas 4.300 hektar. Nah, SK ini kenapa ini kami sebutkan cerita sukses ini juga menjadi motivasi bagi masyarakat adat di tempat lain di Tanah Batak, ternyata bisa. Karena dulu ketika Panduman Sipitu Huta berjuang, sangat banyak yang mengatakan baik dari pemerintah, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, bahwa itu adalah hal yang mustahil melawan raksasa gitu, raksasa yang didukung oleh negara gitu. Jadi tapi ternyata dengan perjuangan mereka dikriminalisasi, ditahan, ditangkap, diintimidasi, mereka 11 tahun bisa mencapai ini. Di samping itu juga komunitas adat saat ini sudah berhasil mereclaiming. Jadi kalau tadinya itu eukaliptus, sekarang mereka menanam kopi, menanam nanas, menanam kemenyan kembali, menanam pohon-pohon di wilayah-wilayah adat mereka, walaupun itu diklaim perusahaan sebagai wilayah konsesi. Komunitas adat juga ada juga wilayah adat ini yang belum berubah menjadi eukaliptus. Nah, itu ada sekitar 7.000 hektar hutan adat yang masih dipertahankan. Mereka berjuang mempertahankannya dari ancaman deforestasi akibat kehadiran PT TPL. Jadi setiap TPL datang mereka melawan, dan mereka juga seperti Pargamanan Bintang Maria sekarang kan itu daerah food estate. Nah, mereka menyurati menteri supaya dengan mengirimkan bahwa ini hutan kemenyan, ini bukan lahan kosong, bukan eukaliptus, tapi ini adalah hutan-hutan alam. Mereka juga mengatakan misalnya bagaimana komitmen negara terhadap mengatasi perubahan iklim kalau hutan kemenyan mereka, hutan adat mereka ini dijadikan food estate gitu. Jadi mereka mempertahankan itu sampai sekarang. Meningkatnya jumlah perempuan di semua komunitas yang menjadi kader-kader organisasi. Jadi perempuan tidak hanya ikut pada saat aksi saja, tapi mereka juga harus ikut dalam lobby, dalam menentukan, merumuskan apa tujuan perjuangan mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Kak Delima atas pemaparan materinya yang sangat baik dan mencerahkan kita tentang bagaimana konflik sekarang terjadi di Sumatera Utara mengenai kepemilikan lahan untuk PT TPL ya Kak, yang wilayahnya berseberangan, yang wilayahnya juga mencakup wilayah tanah adat masyarakat adat Panduman dan Sipitu Huta. Oke. Untuk sekarang kita akan masuk di tanya jawab. Teman-teman sudah dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Oke, mungkin pertanyaan pertama sudah ada yang masuk di kolom chat aku untuk Kak Aya dari perwakilan Aceh ya tadi. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengaruhutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh?
Boleh Kak Aya, kalau sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, itu kan disahkan tahun lalu. Jadi tahap pertama yang dilakukan karena mereka sendiri di DLHK belum semuanya cukup paham bagaimana prosesnya. Jadi yang tahap pertama yang mereka lakukan adalah membentuk gender focal point di internal. Setelah itu kemudian mereka beberapa kali melakukan in-house training untuk jadi pertama di bagian perencanaan dan juga kemudian kabit-kabit dan kasih, sehingga harapannya di internal mereka benar-benar bisa memahami bagaimana yang namanya perencanaan yang responsif gender dan inklusi. Nah baru kemudian ketika mereka juga sempat meminta asistensi dari kita untuk membedah perencanaan mereka untuk melihat sejauh mana kemudian pertanyaan mereka sudah responsif gender atau belum. Jadi itu tahapan yang sudah mereka lakukan, tetapi mereka belum sampai tahap turun ke KPH dan seterusnya. Jadi baru mulai sampai seperti itu karena memang kan itu disahkan baru tahun lalu. Jadi agak penghujung tahun. Jadi kemudian mereka memulai dengan proses penguatan di internal untuk membuat mereka sendiri memahami. Karena yang paham hanya yang terlibat ketika ikut dalam proses diskusi dan terlibat dalam proses draft pergub sampai dengan pertemuan dengan biro hukum dan seterusnya. Tapi kan mayoritas nggak ikut. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Oh ya, mereka juga lakukan sosialisasi supaya masyarakat juga paham sehingga bisa ikut terlibat, terutama NGO-NGO yang terlibat dan pemerhati lingkungan, melakukan seminar waktu itu untuk mensosialisasikan isi dari peraturan gubernur tersebut, termasuk mengundang salah satu narasumber dari kementerian. Makanya saya dengar dari kementerian yang mengatakan bahwa itu di pergub pertama. Begitu saja yang sudah, terima kasih. Baik, kayak mungkin mau konfirmasi sedikit, berarti adanya sosialisasi ya, kayak mungkin dari pihak pemerintah, dari gubernur maupun Dewan Perwakilan Sosialisasi Rakyat dari Daerah. DLHK. Sosialisasi dari DLHK dan internal training serta pembentukan gender focal point di tingkat kantor DLHK. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada yang bertanya mengenai untuk RUU Masyarakat Adat dan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara. Ini untuk KD5 yang tadi mempresentasikan mengenai konflik lingkungan di PT TPL di Sumatera Utara. Kira-kira apa pentingnya RUU Masyarakat Adat untuk disahkan dan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara? Dan mungkin aku mau nambahin dikit untuk pertanyaan. Oke, halo. Ini kayaknya koneksi internet Desmonnya juga agak bermasalah. Apa kedengeran? Kedengeran ya? Mungkin Ibu Delima bisa silakan menjawab pertanyaannya, Bu. Oh, oke. Desmond sudah balik? Pertanyaannya itu, bagaimana pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat dan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara dalam melawan perusakan lingkungan oleh industri. Begitu, Bu. Silahkan KD5. Bisa diulang lagi, suaranya putus-putus. Ini Kak, apa pentingnya RUU Masyarakat Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Masyarakat Adat untuk disahkan, dan tadi ada Perda ya, Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara untuk melawan perusakan lingkungan oleh industri. Kira-kira yang membuat Ya, pertama kan kenapa RUU itu penting? Bagi kami itu sangat penting karena dengan adanya RUU itu dan Perda, masyarakat adat lebih terlindungi hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam. Karena undang-undang kita mengatur demikian dalam Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, itu di salah satu syarat untuk melepaskan wilayah adat dari hutan adat dari kawasan hutan itu adalah dengan adanya Perda. Nah, pemerintah daerah punya alasan
tidak mau menerbitkan perda karena belum ada undang-undang yang di atasnya gitu. Jadi ada beberapa daerah yang tidak paham terkait dengan penyusunan regulasi sehingga mereka, misalnya Sumatera Utara nih, mereka nggak mau menerbitkan perda masyarakat adat karena belum ada undang-undang masyarakat adat. Nah, kami melihat ini sangat penting di kasus Panduman Sipituhuta misalnya, ketika wilayah adat mereka sudah di-SK-kan menjadi hutan adat, banyak program-program strategis nasional sekarang yang datang ke Tapanuli, ke Tanah Batak, yang ketika SK hutan adatnya belum ada, itu masyarakat adat itu tidak punya hak gitu, menolak, seperti yang terjadi sekarang di areal food estate. Tapi misalnya Panduman, ketika tadinya kan Panduman masuk dalam peta food estate, tapi masyarakat mengatakan ini kami ada perdanya, ada SK-nya gitu, sehingga negara menganulir petanya itu gitu. Artinya itu menjadi perlindungan memang bagi masyarakat, karena di perda ini kan diatur masyarakat adat yang menentukan sendiri wilayah adatnya mau seperti apa gitu. Jadi itu sangat penting untuk perlindungan masyarakat adat terkait dengan hak-haknya gitu, atas tanah dan sumber daya alam khususnya, juga terhadap dengan pengetahuan lokalnya. Jadi mereka bebas saja misalnya pendidikan apa yang mereka bisa terapkan, tidak perlu negara bisa mengatur seperti yang diatur dalam perda itu gitu. Tapi mereka bisa menentukan sendiri mereka itu mau wilayah adatnya itu mau diapakan, hutan adatnya itu mau ditanam apa, tidak ada intervensi dari negara. Begitu kira-kira. Baik Kak, berarti karena tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi, akhirnya daerah juga agak tidak dilema mau untuk menerbitkan perda gitu. perdanya Kak. Oke Kak, mungkin aku mau nambahin juga, BTW aku beli bukunya KD5 yang Tombok Haminjen Dongolunami. Iya. Ya, aku baca, tapi baru beberapa halaman di awal. Tapi aku penasaran aja sih, ini kan konfliknya udah lama. Mungkin apakah tidak kesulitan masyarakat itu di mana Kak untuk mendapatkan keadilan? Apakah mungkin orang-orang yang pemegang sahamnya di kekuasaan, atau mungkin kesulitan dalam advokasi dalam bidang hukum mungkin untuk mencabut izinnya? Kira-kira apa ya Kak yang menyulitkan? Nah, pertama kan PT Toba banyak kepentingan nih. Jadi kalau dikatakan Kapolda aja bisa diatur oleh PT TPL gitu loh. Jadi misalnya kita bisa lihat sendiri ketika ada konflik di wilayah konsesi misalnya yang chaos, itu Kapolresnya langsung dicopot misalnya. Atau ketika misalnya Kapolresnya itu seperti membuat memfasilitasi mediasi, itu juga dipindah. Jadi setiap orang-orang penting yang mau membuka ruang-ruang dialog itu langsung dipindahkan gitu. Nah, itulah kekuatan PT Toba Pak Lestari, dan sudah menjadi rahasia umum juga setiap kepala daerah yang maju itu kalau dia didukung oleh TPL pasti menang gitu kan. Jadi perusahaan itu sangat besar. Kalau dari segi hukum, karena memang klaimnya kan klaim kawasan hutan negara, artinya PT TPL kan selalu alasan bahwa izin yang mereka dapatkan itu dari negara, mereka legal gitu, legal menguasai itu gitu. Sehingga kalau kita bawa ke jalur hukum juga, kita KSPPM memilih bersama masyarakat adat tentunya mendiskusikan. Kita tidak pernah membawa ke jalur hukum karena tidak ada pernah menang gitu. Karena negara selalu mengatakan malah alas haknya mana sertifikatnya gitu. Jadi ketika ada konflik di lapangan saling klaim, kita nggak pernah membawa ke jalur hukum gitu. Nah, ini memang sudah 30 tahun ya PT TPL, dan itu yang pertama itu tadi yang saya katakan juga, kalau dulu kan Indorain itu bisa ditutup. Karena apa? Pada saat itu memang perusahaan itu tidak terlalu banyak menggunakan orang-orang Batak ya. Nah, orang-orang Batak sehingga orang Batak lebih bersama pada masa itu. Tapi sekarang kan kita melihat dari komisarisnya, dari direktur-direkturnya itu mereka merekrut tokoh-tokoh penting Batak gitu. Dan itu ternyata menjadi lebih sulit karena kita melawan diri kita gitu. Jadi mengorganisir orang itu lebih susah. Nah, yang kedua kan tadi Kak Mai juga menyinggung soal bagaimana mereka membangun citra misalnya lewat perusahaan yang green, mendapatkan sertifikat hijau dan lain-lain, dan bagi masyarakat awam itu kan mereka dapat ini kok pengakuan ini. Jadi perlawanan terhadap
perusahaan ini tidak sekuat ketika perlawanan terhadap PT Inti Indorayan Utama. Tapi kita percaya kalau untuk kami masih tetap yakin dengan gerakan perlawanan yang kuat dari masyarakat adat yang terus berkembang hingga saat ini, maka akan ada waktunya perusahaan ini segera ditutup, atau setidaknya kalau high call-nya itu kan TPL-nya ditutup gitu. Tapi kan untuk mencapai itu misalnya ada beberapa target-target yang kita susun bersama, misalnya pengurangan wilayah konsesi itu sudah terjadi, dan saat ini sudah ada sekitar 20 komunitas wilayah adat yang baru diverifikasi bulan Oktober yang lalu. Nah, walaupun dalam proses verifikasi itu kita menemukan banyak sekali kejanggalan. Kan verifikasi ini kan bagian dari penyelesaian konflik. Tapi dalam prakteknya verifikasi ini justru mau membuktikan bahwa memang sudah tidak ada masyarakat adat, karena pemerintah pusat sampai daerah punya berangkat dari prasangka bahwa ini adalah hasil konstruksi, hasil provokasi dan lain-lain. Tapi bagi kami tetap yakin karena kami melihat juga gerakan-gerakan masyarakat adat di Tapanuli ini semakin kuat, dan TPL juga sekarang sebenarnya makanya kita juga menggunakan kampanye internasional, karena sebenarnya perusahaan ini kan hanya takut pada pasar. Dia tidak takut pada pemerintah. Jadi mau kita ketemu Jokowi, mau ketemu siapa, mereka nggak takut ternyata. Karena dibayar misalnya pemerintah juga bermain dengan TPL. Jadi kita tidak terlalu percaya dengan janji-janji gitu. Nah, tapi terhadap pasar mereka merespon. Misalnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang membeli produk mereka menyurati bahwa TPL melakukan pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, deforestasi, mereka langsung membuka ruang dialog gitu. Nah, jadi kita masih percaya banyak jalan lah untuk tetap berjuang mempertahankan wilayah adat dan menutup TPL. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya sangat komprehensif mengenai PT TPL ini. Selanjutnya udah ada juga pertanyaan yang masuk ke kolom chat aku yang akan bertanya kepada perwakilan Ruang Baca Puan mengenai literasi ekofeminisme. Pertanyaannya, mengapa literasi atau budaya membaca dan menulis dipilih sebagai pengarus utamaan ekofeminisme, dan mungkin kalau kita mau belajar ekofeminisme itu sebaiknya membaca. Suaranya hilang. Oke, mungkin ini aku lanjut ya. Maaf belum bisa membuka kamera. Mungkin ini pertanyaan untuk kawan-kawan Ruang Baca Puan. Mungkin Desmond kalau misalnya udah nyambung bisa. Udah. Oh, udah, oke. Mau nanya terkait ini mungkin tentang literasi ya, karena Ruang Baca Puan. Pertanyaannya adalah mengapa literasi atau budaya membaca dan menulis dipilih sebagai strategi pengarus utamaan ekofeminisme, dan kira-kira ketika kita ingin belajar ekofeminisme sebaiknya dimulai dengan membaca apa dulu ya? Terima kasih, sekian. Apakah Kak Mai sudah ada di, atau mungkin Kak Meta serta Lisa, silakan. Nanti akan ditambahkan Mbak Mai. Mohon maaf saya nggak bisa aktifkan video karena sinyalnya juga jelek di sini. Jadi kenapa memilih literasi sebagai perlawanan atau sebagai alat dalam perjuangan, karena nanti akan ditambahkan Mbak Mai ya. Karena kalau dari teman-teman yang sudah kami diskusikan bahwa salah satu bentuk penjajahan dari kolonialisme itu adalah ilmu pengetahuan, di mana literasi itu banyak banget berbahasa Inggris, berbahasa asing ketimbang berbahasa berbahasa Indonesia itu sendiri kayak gitu. Padahal mereka mendapatkan sumbernya itu dari Indonesia. Tapi coba bayangkanlah, penelitiannya dari luar, terus mereka mendapatkan publikasi, terkadang tulisan mereka pun tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Begitu sih kalau menurut saya. Nanti mungkin Mbak Mai bisa tambahkan lagi, Mbak. Ya, makasih. Jadi literasi kan berkembang ya, tidak hanya sekarang juga sudah ada yang bentuknya suara, misalnya kayak podcast gitu. Tapi seperti yang Meta bilang tadi, bahwa
ekofeminis juga bicara tentang dekolonisasi pengetahuan gitu. Jadi apa itu? Apa itu adalah bahwa kita itu kan masih dalam meskipun penjajahan itu nggak ada gitu ya, tetapi kita masih dalam logika kolonial gitu, termasuk tentang ukuran-ukuran kesejahteraan, tentang binari gitu ya, jadi laki perempuan, hubungan laki perempuan, terus binari gender juga gitu, hanya ada laki dan perempuan gender itu misalnya gitu ya. Nah, literasi ini dia kemudian tidak hanya menulis dalam konteks itu, tetapi menulis itu kan sebenarnya menggerakkan panca indera gitu ya. Lebih jauh lagi sebenarnya menulis merupakan cara bercakap-cakap dan menggali pengalaman misalnya. Dasar-dasarnya memang menulis, tapi kemudian dia bisa untuk dikelola dalam bentuk lain, entah itu Instagram dan seterusnya kalau bicara media sosial gitu ya. Nah, jadi dia menggabungkan antara konteks pemahaman dan teknis sebenarnya. Kenapa kemudian dipilih literasi gitu ya, dan kemudian dipilih ekofeminis juga untuk sebagai cara bercakap-cakap juga dengan pengetahuan lain gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita tidak terlalu menggali sebenarnya feminis Indonesia itu kayak apa sih gitu. Kami misalnya baru tahu di sekolah itu bahwa di Sabu itu ada agama lokal yang dia bahkan menghormati dan memuliakan perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan hamil di luar nikah, maka anaknya itu akan menjadi anak komunitas misalnya, diurus bersama oleh komunitas. Atau kalau saat dia cerai gitu ya, maka dia akan bertanya kepada keluarga laki-laki, apakah kamu akan mengurus perempuan atau istri yang entah itu diceraikan atau itu ditinggal mati gitu. Itu kemudian keluarga perempuan bisa mengurus dia kembali kepada komunitasnya begitu. Jadi literasi itu tidak hanya kemudian membaca dan menulis arsip, tetapi juga mengeksplorasi pengalaman ketubuhan para perempuan dan laki-laki begitu ya. Tapi juga kemudian bercakap-cakap dengan cerita di tempat lain. Misalnya kami membaca atau mendengarkan tentang Chimamanda bicara tentang tidak ada cerita tunggal. Nah, itu kemudian menjadi semacam kalau tadi Beng dan Meta menyampaikan cerita kita itu meaning gitu. Itu ya memang tidak ada cerita tunggal karena lapis-lapis identitas itu macam-macam gitu. Kira-kira itu kenapa kemudian literasi dipilih ya, di samping juga budaya literasi Indonesia kan rendah ya. Nah, ini juga bagian untuk bagaimanapun kita penting untuk kemudian memvisibelkan gitu ya, menampilkan bagaimana pengalaman perempuan dan pikiran-pikiran perempuan. Begitu kira-kira. Beng mau nambahin silakan. Baik, mungkin ada yang menambahkan di kolom chat juga, ketika ingin belajar ekofeminisme itu sejatinya dimulai dari membaca karena kalau belajar filsafat kan ada banyak banget cabangnya, dan mungkin apakah harus baca pengantar dulu atau gimana? Saya rasa bercakap-cakap juga bisa. Saya rasa banyak buku-buku Vandana Shiva, terus ada juga tulisan-tulisan Dewi Chandraningrum misalnya, banyak sebenarnya. Tapi lebih dari itu, dia juga karena tidak hanya bicara tentang ini kata siapa gitu ya. Kami memahami ekofeminis juga pengalaman kita sebagai perempuan yang bicaranya tidak hanya perempuan, tapi relasinya sama alam apa gitu. Menurut kami, dalam konteks Indonesia sekarang, dan dengan lapis problem yang makin kompleks gitu ya, tidak hanya sistem patriarki, tapi sistem kapitalis yang juga menghasilkan krisis yang luar biasa berkaitan dengan hubungan dengan alam, perusakan lingkungan, krisis iklim. Itu dua-duanya penting, nggak bisa hanya kita bicara tentang tubuh perempuan saja, tetapi bagaimana kemudian bersamaan dengan itu juga mengkoreksi atau menantang
model-model utama yang sekarang. Jadi pengetahuan itu seperti bercakap sebenarnya antara diri kita dengan bacaan yang kita punya atau bacaan dari tempat lain. Karena Indonesia itu khas gitu ya, dia beda dengan misalnya pengalaman, oke, memang kita baca Vandana Shiva. Tapi Vandana Shiva punya background yang beda banget. Ada kasta di sana, sementara Indonesia ada masyarakat adat, ada kepulauan. Meskipun sama-sama punya pengalaman dijajah, tetapi beda tetap gitu. Nah, jadi maksud saya kami juga tidak misalnya, oh ini ekofeminis ilmunya siapa gitu kira-kira. Tetapi lebih kepada kemudian proses selanjutnya adalah mempercakapkannya dengan pengalaman kita dan melakukannya secara kolektif. Jadi sebuah proses ya sebenarnya dibandingkan oke, ini kalau sudah baca ini berarti kayaknya kamu ekofeminis deh gitu. Kira-kira itu. Jadi learning by doing dan berpraktek juga gitu ya. Makasih. Halo? Oke, Suara saya baik. kedengaran. Iya, kedengaran. Oke, Kedengaran maaf. Kak Mai. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lain untuk pemateri hari ini? Bisa, yang malu-malu bisa langsung tulis aja pertanyaannya di chat box atau open mic juga boleh. Oke, mohon maaf sekali karena ada kendala internet, saya harus keluar tadi. Sebentar, terima kasih Pak Mai atas jawabannya. Mungkin menekankan ekofeminisme dengan cara membagikan pengalaman masing-masing karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, khususnya bagaimana ketubuhan perempuan di berbagai negara punya pengalaman tersendiri dan membagikan ceritanya dan tidak terfokus pada ilmu siapa dan mungkin pengetahuan dari luar negeri saja ya Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir. Jika teman-teman tidak ada yang raise hand atau kolom chat, di kolom chat ada yang bertanya, mengirimkan ke saya. Mungkin untuk Kak Aya, bagaimana kira-kira peran pemerintah pusat membiayai program pengarus utamaan gender ya? Maksudnya biayanya itu digunakan untuk keperluan apa jika mungkin ditransfer ke daerah dan itu diaplikasikan ke dalam kebijakan seperti apa ya? Kayak Kalau nasional, kementerian saya sering ngikutin, mereka juga punya beberapa program terkait dengan pengarusamaan gender. Mereka banyak melakukan training, kemudian mereka juga. Tapi kalau mekanisme anggaran itu kan kalau bicara responsif gender sebenarnya bukan anggaran yang terpisah. Tapi bagaimana kemudian perencanaan impor itu bisa membawa dampak kepada perempuan dan laki-laki secara adil. Jadi yang harus dilakukan adalah sebenarnya data terpilah. Itu yang paling penting. Bukan kalau bicara soal program yang adil gender itu dan inklusi, bukan berarti ada penambahan anggaran khusus, tapi justru di perencanaannya itu memastikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dampak dan menikmati hasil itu bisa dinikmati secara adil oleh perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya. Jadi untuk itu memang penting kemudian pertama memiliki data terpilah, yang kedua memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, laki-laki, kelompok rentan yang bisa jadi berbeda dalam konteks misalnya kebencanaan perubahan iklim, sehingga ketika melakukan proses mitigasi dan untuk perubahan iklim atau adaptasi itu kemudian akan ada bisa jadi program yang berbeda atau aktivitas yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan. Nah ini mungkin jadi lebih kepada knowledge-nya yang harus diperkuat. Makanya kemudian seperti yang di LHK mereka memulai dengan pemahaman memperkuat pemahaman mereka sendiri sehingga mereka bisa melakukan analisa gender ketika melakukan persoalan-persoalan. Nah jadi kira-kira begitu gambarannya. Terima kasih. Kayak berarti bukan menambahkan anggaran, tapi melibatkan perempuan, kelompok rentan dalam setiap penganggaran ya. Kecuali barangkali perlu ada afirmasi khusus dalam hal-hal tertentu, di situ baru ada kebutuhan anggaran.
untuk affirmative action ya berarti. Oke. Terima kasih Kak Aya. Teman-teman, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Terima kasih kepada pembicara atas materi yang disampaikan. Saya mau merangkum sedikit mungkin dari pertama kali dari perwakilan ruang baca Puan menekankan adanya saling berbagi pengalaman dalam ekofeminisme gitu. Jadi adanya perbedaan pengalaman harus diceritakan dan ilmu itu harus disebarkan bahwa ada juga solusi feminis, bahwa pengalaman perempuan yang berbeda itu harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pembuatan kebijakan agar eksploitasi alam dapat dihindarkan dan lebih merusak nasib perempuan dibanding laki-laki. Dan Kaya dari Aceh menjelaskan bahwa adanya perbedaan tantangan yang dialami perempuan di Aceh karena tidak dilibatkan dalam berbagai macam keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi hidupnya karena ada budaya patriarki yang masih kuat berdasarkan agama ataupun kesukuan yang pada akhirnya juga tidak membuat perempuan punya suara dalam menentukan kebijakan. Dan terakhir ada KD5 yang menyampaikan bahwa di Sumatera Utara saat ini dan dari sejak puluhan tahun yang lalu PT Toba Pop Lestari telah merampas hak masyarakat adat, dan hal itu tentunya berdampak pada perempuan adat karena berbagai sumber daya alam tidak bisa dinikmati, dan pada akhirnya yang berkuasa di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya alam tetap industri, dan industri itu ditopang oleh kekuatan aparat kepolisian maupun tentara Indonesia. Dan yang menarik saya ambil poinnya adalah bagaimana sebenarnya industri tidak takut dengan pemerintah, karena yang menolong industri sebenarnya pemerintah membuat aturan yang memudahkan industri, namun strateginya adalah bagaimana memberitakan ke yang membeli kertasnya ya Kak. Jadi perusahaan-perusahaan luar negeri untuk melihat dari mana rantai pasok produk-produk kertasnya dihasilkan. Sekian aja, mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya sekali mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita, dan sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dulu sebelum mengakhiri. Teman-teman yang mungkin berkenan on cam dipersilakan untuk on cam.